Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom yang di atas. Haleluya. Puji Tuhan, kita kembali berkumpul dalam bait Tuhan pada pagi hari ini. Setelah kita melewati musim liburan ya kemarin ya. Mungkin bisa ditengok kiri kanannya, mungkin udah gak ketemu 2 minggu atau 1 minggu. Tanyakan kabarnya, bisa berikan salam senyuman terbaik. Haleluya. Saya percaya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini dipenuhi oleh rasa ucapan syukur dan sukacita daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Dia. Terpujilah Engkau Tuhan, kalau Engkau boleh menyertai kami kembali Tuhan di dalam bait-Mu, mengumpulkan kami kembali Tuhan dengan sebagaimana kami ada sebagai hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau naikkan syukur kami di dalam setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai kami dan anugerah Tuhan yang kami masih rasakan sampai hari ini. Hari ini kami rindu untuk menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, karena Engkaulah Raja di atas segala Raja. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, yang siap dan rindu memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan kemuliaan-Nya, kebesaran-Nya. Haleluya. Serukan sama-sama, mari kita semua. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Kita serukan sekali lagi. Mari kita semua umat pilihan Tuhan. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ya umat Tuhan serukan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh,
semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Engkau Tuhan yang merasa hidupnya sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus, bisa lambaikan tangannya. Kita serukan sama-sama ya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Katakan dengan aman, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Saya persilakan duduk kembali jemaat Tuhan. Firman Tuhan katakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Oleh karena Dia yang tetap mengasihi kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dunia boleh berubah, manusia boleh berubah, dan terus berubah. Tapi Engkau Tuhan tetap berdaulat dan berencana di dalam setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala
sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu Tuhan bagi kami. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Silakan kita semua untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap
tetap Allah kami Tuhan, pemilik hidup kami. Kami sembahkan, kami kagum padamu. Terima kasih Tuhan. Kami puji Kau, kami muliakan, kami agungkan Kau Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia. Dialah Raja di atas segala raja di dalam hidup kita. Kami puji Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Jika terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami kagum Kau Tuhan, kami hormat bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, ku kagum Kau Tuhan. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Serukan sekali lagi, kami kagum Kau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Serukan sekali lagi, oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau Allah Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau Allah kami. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Saya persilakan duduk kembali jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara gereja kita, Lighthouse Music Choir, di mana pujian ini menyatakan bahwa Tuhanlah Raja di dalam setiap hidup kita. Tuhanlah, Dialah, hanya Dialah Tuhan yang bertahta dan berencana di dalam setiap hidup kita. Kiranya pujian yang akan kita dengarkan bisa memberkati dan menguatkan dan meneguhkan iman kita kepada Yesus Kristus. Amin.
Hail the power of Jesus' name, let angels roast and fall. Before the royal diadem, and crown him Lord of all. Before the royal diadem, and crown him Lord of all. He is exalted on high. Yes, it's yonder says, Exalted, we as exalted, exalted on high. Rejoin the everlasting song, and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song And crown him Lord of all. He is the Lord, forever his rule shall reign. Heaven and earth rejoice in his holy name. He is exalted, the King is exalted on high. Hail, Lord of all, He is exalted, Lord of all. Lord of all. Created all these things we call unknown. From the mighty to the small, the glory in them all is God's and God's alone. God and God alone reveals the truth of all we call unknown. And all the best and worst of man can chase the master plan. It's God's and God's alone. God and God alone is fit to take the universe as throne. Let everything that lives be service to us praise. For God and God alone will be the joy of our eternal home. He will be our one desire. Our hearts will never tire of God and God alone. God and God alone is made to take the universe as throne. Let everything that lives be service to us praise. For God and God alone. God and God alone is made to take the universe as throne. Let everything that lives be service to us praise. For God and God alone. Let everything
Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan baik. Dan kita setelah liburan, ada yang berlibur pergi keluar kota, tapi ada juga yang stay di Jakarta dan terus beribadah. Hari ini kita akan membicarakan mengenai Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Raja. Tadi sayang ya waktu paduan suara nyanyi teksnya nggak muncul ya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya akan sebutkan sedikit. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau sekali lagi menyediakan hari perhentian buat kami. Supaya kami duduk tenang di hadapan Tuhan. Menyembah Engkau, memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi kami akan mempelajari firman-Mu. Oleh sebab itu kiranya Roh Kudus bekerja menuntun kami supaya kami bisa mengerti. Sehingga kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih untuk telinga yang Tuhan sudah sediakan buat kami untuk mendengar. Terima kasih untuk pikiran yang sudah Tuhan sediakan juga buat kami supaya kami menggumulinya. Dan juga terima kasih untuk Tuhan yang sudah menyediakan hati buat kami. Sehingga hati kami melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada kami ketenangan dan konsentrasi. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Oke, Yesus Tuhan dan Raja. Begini, waktu orang-orang belum tahu ada Tuhan, mereka menciptakan Tuhan sendiri. Kira-kira seperti apa? Orang-orang, sebetulnya begini, orang-orang itu perlu Tuhan. Tapi mereka tidak tahu Tuhan itu siapa dan seperti apa. Oleh sebab itu mereka dengan pikiran mereka, dengan mata mereka menciptakan Tuhan sendiri. Jadi mereka melihat yang besar-besar itu disembah oleh mereka. Gunung disembah oleh mereka. Pohon yang besar mereka sembah. Sungai mereka sembah. Petir mereka sembah juga. Suatu kali ada seorang bapak, anaknya sakit. Lalu dia mau ke toko obat. Dia mau beli obat. Waktu mau keluar dia lihat mendung. Lalu dia bawa payung. Di tengah jalan betul juga, hujan turun dan hujannya cukup deras. Buru-buru dia bukannya terus tapi dia berhenti dan dia jongkok duduk di atas sebuah batu yang cukup besar. Kira-kira 2 blok ini, 2 blok panggung ini. Kenapa dia nggak terus? Karena air mulai menggenang karena dia baru beli sendal. Sendalnya baru jadi dia sayang supaya sendalnya nggak basah. Dia meneduh dulu, sambil membuka payungnya dia duduk di situ. Kira-kira 15 menit dia duduk di situ, dan hujan mereda. Waktu hujan mereda, dan airnya sudah tidak mengenang lagi, dia berpikir, nggak usah pakai sendal. Nggak usah pakai sendal, sendalnya ditenteng, dibawa. Payungnya dilipat, dan dia menuju ke toko obat. Kemudian ada satu bapak lagi yang lain. Lewat di batu itu. Dia lihat batu ini kok kering. Barusan aja hujan. Akhirnya apa? Bapak yang kedua ini menyembah batu itu. Karena ajaib kan. Baru aja hujan, tapi batu itu kering. Nah sesuatu yang ajaib pasti disembah. Nah waktu dia menyembah itu kayaknya kurang afdol kalau cuma kui aja, cuma nunduk aja, cuma berlutut aja. Dia pulang, dia siapin sesajen. Dia siapin cabai merah, cabai hijau, bawang merah, bawang putih, buah-buahan, ditaruh di sebuah wadah. Lalu ditaruh di depan batu di situ. Dia balik ke situ lalu dia sembahyang lagi. Habis sembahyang dia pulang. Dia nggak jadi pergi
ke tempat tujuannya dia pulang, dia kasih tahu teman-temannya. Nah, bapak yang beli obat itu balik lewat di situ. Dia kaget. Batu yang tadi dia dudukin itu ternyata Tuhan. Karena apa? Di situ ada sesajen. Berarti itu Tuhan. Dia minta ampun lalu dia nyembah juga batu itu. Kira-kira begitu. Saudara-saudara, semua yang ajaib itu disembah. Tapi sekarang kita bersyukur kita diberi Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu Tuhan sudah menyatakan siapa dirinya. Dari awal sampai akhir. Dari Alkitab ini. Sebelum kita memasuki ke bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja, kita lihat dulu sebuah film. Ya, film Jesus is the One. Jadi Tuhan Yesus itu banyak predikatnya, banyak yang melekat pada dirinya. Dia adalah batu karang, dia adalah juru selamat, dan seterusnya. Ya, mari kita lihat film ini, silakan. Jesus is the bread of life, so that bakers can understand. Jesus is the water of life, so that plumbers can understand. Jesus is the light of the world, so that electricians can understand. Jesus is the cornerstone, so that architects can understand. Jesus is the Son of righteousness, so that astronomers can understand. Jesus is the hidden treasure, so that bankers can understand. Jesus is the life, so that biologists can understand. Jesus is the great physician, so that doctors and nurses can understand. Jesus is the good teacher, so that educators can understand. Jesus is the lily of the valley, so that florists can understand. Jesus is the rock of ages, so that geologists can understand. Jesus is the true vine, so that horticulturalists can understand. Jesus is the righteous one, so that judges can understand. Jesus is the pearl of great price, so that jewelers can understand. Jesus is wisdom, so that philosophers can understand. Jesus is the word, so that actors can understand. Jesus is the good shepherd, so that farmers can understand. Jesus is the Alpha and the Omega, so that scientists can understand. Jesus is the King of Kings, so that royalty can understand. Jesus is the way, so that traffic wardens can understand. Jesus is the truth, so that politicians can understand. Jesus is the resurrection, so that funeral directors can understand. Jesus is the one. Jesus is the one. Kita membicarakan yang berbeda hari ini. Saya putar film ini supaya saudara-saudara tahu bahwa Tuhan kita itu sangat luar biasa kuasanya, kehebatannya. Jadi kita tidak perlu takut di dalam hidup ini. Mari kita membaca Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, yes. Ada Alkitab, boleh dibuka. Yes. Oke, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa.
Satu lagi, Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 3 ayat yang pertama. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sudah mendapatkannya, boleh bersama-sama dengan saya membaca. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Tuhan itu sudah mendeklar dirinya, sudah mengungkapkan dirinya dari awal zaman sampai terus nanti pada akhir zaman. Nah, Yesus adalah Tuhan. Yang pertama adalah Yesus adalah Tuhan. Nah, di dalam iman Kristen, keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan, ini adalah doktrin yang sentral yang berdasarkan Alkitab. Jadi kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan, berarti kita tidak berada pada sentral dari iman Kristen. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan. Oleh sebab itu, kita menyembah Dia. Ada 4 hal yang bisa menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang pertama adalah Dia adalah Putra Allah. Dia adalah pribadi yang kedua dari Tritunggal. Oleh sebab itu sangat berkaitan antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, Yesus adalah Putra Allah yang menjadi manusia dan tanpa kehilangan keilahiannya. Jadi Yesus menyelamatkan manusia karena apa? Karena kita semua sudah berdosa, jatuh di dalam dosa. Dan bagaimana kalau Tuhan mau menebus kita? Maka Dia harus menjadi manusia dan Dia harus dikorbankan. Karena penebusan harus ada penumpahan darah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus adalah anak domba yang disembelih dan itu menyelamatkan kita. Nanti kita lihat ya bagaimana endingnya ya. Nah, Dia sebagai manusia, bukan hanya sebagai manusia lalu menuju ke salib, tidak. Dia selama 3,5 tahun Dia menjadi hamba. Dan Dia adalah hamba yang setia. Hamba yang setia. Dan setia sampai mati dan mati di atas kayu salib. Semua ini adalah rencana dari Tuhan, tetapi karena Tuhan Yesus adalah manusia, Dia bisa merasakan juga kesengsaraan yang bakal Dia tanggung. Peluh yang bakal menetes, kesakitan yang bakal Ia derita. Tetapi biar bagaimanapun juga, Dia tetap adalah Tuhan. Oleh sebab itu, antara Dia sebagai manusia dan sebagai Tuhan, itu sebetulnya membuat Tuhan Yesus cukup independen. Dia sebetulnya terpisah dari Bapanya. Mengapa ketika Dia berdoa di Taman Getsemani sampai Dia mengatakan bahwa Eli, Eli, lama sabachthani. Sorry, itu disalib. Maksud saya ketika berdoa di Taman Getsemani sampai peluhnya seperti darah dan Dia mengatakan bahwa biarlah kiranya cawan pahit ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Nah, ketika di atas salib, apalagi semakin Dia merasa sendirian dan independen. Dia independen sambil Dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Itu yang pertama. Yang kedua adalah Alkitab menjelaskan dengan gamblang dan meyakinkan bahwa keilahian Yesus itu tidak terbantahkan. Jadi betul-betul Yesus adalah Tuhan. Banyak yang menganggap bahwa Tuhan Yesus itu cuma guru atau tokoh agama. Tidak, Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan segala bangsa. Dia adalah Tuhan segala suku bangsa. Dia adalah Tuhan segala zaman. Nah, kalau Dia adalah Tuhan berarti Dia berkuasa, berdaulat, dan juga Dia adalah pencipta. Kalau Dia berkuasa berarti apa? Dia bisa mengatur segala-galanya.
Kalau dia berdaulat, dia tidak perlu rapat dan berunding dengan siapapun. Dia bisa langsung memutuskan apa yang dia perintahkan atau memutuskan apa yang mau dia lakukan. Itu artinya berdaulat. Dan dia adalah sang pencipta. Jadi bumi ini dengan alam semesta yang ada ini, jagat raya ini, diciptakan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan sendiri. Jadi tidak ada ciptaan yang ada di muka bumi ini yang pernah ada yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Semuanya diciptakan oleh Tuhan Allah kita. Semua diciptakan oleh Dia. Nah, yang berikutnya adalah Yesus adalah dalam bahasa Aram ini adalah bahasa di mana Tuhan Yesus menggunakan bahasa Aram ketika Dia hidup. Dan Dia bermasyarakat, berkumpul dengan orang-orang lain dalam bahasa Aram. Yesus itu adalah Yesua atau Yehosua, yang berarti bahwa Dia adalah Yahweh yang menyelamatkan. Yes. Saya back dulu. Oke. Yang ketiga. Oke. Come on. Sebentar ya. Oke. Lompat ini. Oke. Sebentar ya. Boleh tolong dari sana? Yang ketiga, enter. Bisakah? Nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Yes. Jadi, Yesua atau Yehosua itu adalah Yahweh yang menyelamatkan. Atau Tuhan yang adalah keselamatan itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya si penyelamat atau juru selamat, tetapi Dia sendiri adalah keselamatan itu. Di dalam Yohanes pasal 1 yang tadi kita baca, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi sebetulnya Yesus itu memang benar, Yesus itu adalah firman itu sendiri. Jadi kita tidak bisa main-main dengan Alkitab yang kita pegang, yang kita punya, yang kita simpan di rumah. Mungkin kita punya ada 5 Alkitab. 1 di kamar tidur, 1 di atas televisi, 1 lagi di atas lemari. Ini semua di atas nih ya, 1 lagi di atas meja makan, dan 1 lagi di bawah nih ya, di bawah bantal. Ini menegaskan apa? Bahwa Yesus adalah Allah dan Yesus adalah Tuhan yang turun tangan sendiri untuk menyelamatkan manusia. Jadi tidak ada penyelamat lain selain Tuhan Yesus, karena Dia sendiri adalah si penyelamat itu dan Dia sendiri adalah keselamatan itu. I'm the way, the truth, and the life. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Orang-orang yang belum percaya harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Dia adalah jalan itu sendiri. Yesus bukan menyediakan jalan atau menunjukkan jalan. Bukan. Dia sendiri adalah jalan itu sendiri. Di dalam pengakuan iman rasuli, ada 3 kredo. Yang pertama adalah kepada Allah Bapa, yang kedua kepada Tuhan Yesus, Putra Allah, dan yang ketiga kepada Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Apakah di slide di situ bisa menampakkan pengakuan iman rasuli? Adakah? Enggak ada. Oke, tidak apa-apa. Yes, saya ingin kita baca bersama-sama. Tapi sementara tadi saya baca, semoga saudara-saudara mengaminkan. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Di sini dijelaskan lagi, Tuhan kita. Dan seterusnya, Dia mati di salib, dan yang paling dahsyat adalah sebelum Dia naik ke surga,
dia turun ke dalam kerajaan maut. Waktu saya pulang naik Grab dari Singkawang ke Pontianak karena mau kembali ke Jakarta. Di tengah jalan, biasanya saya kalau ketemu sama driver atau siapa saja, saya biasanya mau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bang, Singkawang ini ya, panas banget ya. Iya Pak, panas Pak. Terus saya bilang, di neraka panasnya lebih dari kayak gini loh. Terus pinter juga si driver itu, dia jawab ya. Dan saya tidak menyangka dia jawabnya. Waktu saya bilang, di neraka itu lebih panas daripada Singkawang. Terus dia bilang, Bapak pernah ke sana? Saya nggak bisa jawab. Karena saya belum pernah ke sana. Dan saya pasti nggak akan ke sana. Dalam hati ya. Ini pada mau ke sana? Enggak ya? Karena kita udah percaya Yesus, ya pasti masuk surga ya. Amin? Oke. Amin? Oke, yes. Saya nggak mau pakai tekniknya pendeta Samuel Pristiwantoro. Oke, dia jago banget kalau bilang amin. Yes, oke. Tapi nanti mungkin saya pakai satu. Tapi saya harus bayar royalti ke dia. Di Keluaran pasal 3 ayat 14. Di perjanjian lama sudah dikatakan, I am that I am. Paduan suara nanti bulan-bulan berikutnya kita nyanyi lagu I am ya. Akulah keturunan Daud. I am the root of David. I am the Lion of Judah. I am that I am. I am Alpha and Omega. 3 tahun yang lalu sebelum kita beribadah di sini masih di gereja yang lama, saya menjelaskan tentang Alpha dan Omega. Masih ingat? Oke. Saya yang awal, aku yang awal dan yang akhir, yang paling dulu dan yang nanti paling akhir, akulah aku. Aku setia dan benar, akulah firman Allah, akulah anak domba Allah, akulah aku, I am that I am, akulah kebangkitan dan hidup tadi di film, I am the resurrection. Dan aku akan hidup selama-lamanya. Saudara-saudara, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan yang hidup selama-lamanya, kalau sudah diberitahu begitu dan kita tidak mau percaya dan kita tidak mau menempel sama Tuhan kita, itu kebangetan. Akulah Tuhan yang kudus, akulah Allah yang perkasa, dahulu, sekarang, dan seterusnya. Akulah aku, I am that I am. Itu Keluaran pasal 3 ayat 14. Nah sekarang, Yesus adalah Raja. Kita berpikir kalau Tuhan Yesus menjadi Raja, pasti semuanya aman, beres. Musuh-musuh kita dihajar habis oleh Tuhan Yesus. Kita kira Tuhan Yesus itu security. Pokoknya beres, aman. Orang-orang Yahudi pun berpikir demikian. Mereka menginginkan dan berharap besar bahwa semoga ada raja yang lahir yang membela mereka. Dan ternyata benar, Tuhan Yesus lahir. Dan mereka berharap Yesus bisa mengalahkan musuh-musuh mereka, yaitu tentara-tentara Romawi dan kerajaan Romawi. Tapi ternyata Yesus tidak melakukan itu. Justru Yesus menuju ke kayu salib. Orang-orang Yahudi kecewa. Mereka kecewa. Mereka menunggu raja, mereka menunggu pahlawan, tetapi dalam tanda petik jagoannya mati. Kalau kita nonton film kan jagoannya kan kita pengennya hidup kan, menang ya di akhir. Tapi Tuhan Yesus ternyata mati. Tapi Tuhan Yesus bangkit kembali. Ternyata memang Yesus adalah raja dan bukan raja dunia ini. Dan dia tidak dilahirkan melalui dunia ini. Jadi Tuhan Yesus bukan lahir dari dunia ini. Yesus adalah Raja alam semesta. Dia memerintah bukan dengan pedang dan perang, tetapi dia memerintah dengan kasih, kebenaran, keadilan, dan yang terakhir sangat menyentuh kita bahwa dia melayani kita. Bagaimana seorang raja bisa melayani rakyatnya? Dan dia penuh dengan kasih.
Sebetulnya dia bisa melakukan apa saja kepada kita. Tapi dia mengasihi kita dan dia berkeadilan. Dan dia melakukan kebenaran dan mengajarkan kebenaran. Dan dia melayani kita. Jadi Tuhan Yesus sebagai Raja, dia tidak otoriter, dia tidak menindas, dia tidak sewenang-wenang, dia tidak arogan, dia tidak petantang-petenteng melawan orang. Siapa yang mau lawan saya? Tidak. Tuhan Yesus yang adalah Raja, justru dia menabur kasih, mengampuni orang lain. Lalu dia mempunyai hikmat untuk berkeadilan. Berikutnya adalah Inri. Ini sebuah ejekan sebetulnya. Tapi orang-orang sudah menyebut bahwa Tuhan Yesus adalah Raja. Yesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Artinya adalah Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Nama ini dipasang di atas kayu salib, yang masang adalah Pontius Pilatus. Dia tidak bisa mengadakan pengadilan yang benar. Dia serahkan kepada orang-orang Yahudi, pada ahli Taurat. Dan dia cuci tangan. Nah, supaya menyatakan betul Yesus adalah tertuduh, maka dipasang tulisan ini. Yesus orang Nazaret, dia Raja orang Yahudi. Yang berikutnya adalah orang Majus. Orang Majus ketika bertemu dengan Herodes di Yerusalem, mereka bertanya kepada Herodes, di manakah raja yang baru dilahirkan itu? Kami melihat bintangnya di timur. Matius 2 ayat 2. Saudara-saudara, Alkitab banyak mencatat bahwa Yesus adalah Raja. Selain Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja. Banyak dicatat di situ. Di Yohanes pasal 19 ayat 3, prajurit-prajurit itu memberikan mahkota duri di kepala Tuhan Yesus. Dipakaikan jubah ungu. Lalu prajurit-prajurit itu terus merangsek Tuhan Yesus supaya bisa dekat dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka menampar Tuhan Yesus di Yohanes pasal 19 ayat yang ketiga. Sambil berkata apa? Salam hai Raja orang Yahudi. Dan Yesus ditampar terus oleh mereka. Yang berikutnya adalah nomor 4. Raja di atas segala raja. Saudara tahu ada lagu Haleluya Chorus. King of kings and Lord of lords. Haleluya, haleluya, haleluya. And he shall reign forever and ever. Dia akan memerintah selama-lamanya. Dia adalah Tuhan dan Raja. King of kings, Lord of lords. Mari kita baca Wahyu 19 ayat 16. Wahyu 19 ayat 16. Satu ayat. Kalau sudah mendapatkannya, yang sudah membuka Alkitab, tolong baca dengan keras bersama dengan saya. Wahyu 19 ayat 16, 1, 2, 3. Pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama. Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Amin. Satu lagi. 1 Timotius pasal 6 ayat 15. 1 Timotius pasal 6 ayat 15. 1 Timotius pasal 6 ayat 15. Mari kita baca dengan suara yang keras. 15, 1, 2, 3. Pada saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh berkat, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Berikutnya, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak dapat dilihat oleh seorang pun. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Tadi lagu pertama dari ibadah ini.
Jadi jelas otoritas dari Tuhan yang adalah Raja itu adalah otoritas yang tertinggi, melampaui penguasa-penguasa dunia ini. Nanti pada akhir zaman, Tuhan Yesus akan memerintah kerajaannya. Nah saudara-saudara, waktu saya menjelaskan begini, kita itu bukan hanya jadi tahu, tapi kita juga harus berpikir, menggumulinya. Dan akhirnya kita harus yakin dan percaya dan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja. Jadi bukan cuma ilmu pengetahuan saya tahu ya, skio, yang dalam bahasa Inggris menjadi science, skio, S-C-I-O. Lalu menjadi cogito, kita berpikir, kita menganalisa. Bukan sampai di situ, lalu kita yakin dan kita menerima bahwa itu benar, yaitu credo. Nah sekarang implikasinya untuk hidup kita apa? Bukan kita cuma tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Yang pertama adalah kita akan kagum dan hormat kepada Yesus. Dan mari kita memuji Dia selama-lamanya, selama hidup kita di muka bumi ini. Hormat, ini implikasinya. Yang kedua adalah kita tinggikan Dia. Lagu tadi, He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. Ya. Allah itu transenden, tapi Dia juga imanen. Artinya Dia jauh di sana, jauh sekali. Kita tidak bisa menggapainya, tetapi sebetulnya Dia juga imanen. Dia bersama dengan kita. Mengapa imanen itu akhirnya menjadi Immanuel, Tuhan beserta kita. Yang ketiga adalah fondasi iman kita akan semakin dikuatkan. Kita percaya apa yang kita lakukan di dalam Tuhan, itu akan berhasil. Saat kita menghadapi goncangan apapun, kita nempelnya sama Tuhan, kita berpegangannya sama Tuhan. Tuhan adalah sauh kita. Dia adalah jaminan keselamatan kita. Jangan pegang yang lain-lain. Jangan pegang opo-opo. Jangan pegang barang-barang berjimat. Semua harus dibuang. Kita hanya pegang Tuhan Yesus saja. Dan kita terus melayani Dia dan membawa jiwa datang kepada Tuhan. Terus melayani Dia sampai kapanpun. Dan yang terakhir adalah takut akan Dia. Kalau kita takut akan Dia, maka kita tidak akan melakukan dosa. Banyak orang mengasihi Tuhan, banyak orang melayani Tuhan, tapi nggak takut sama Tuhan. Banyak orang menyerahkan dirinya untuk melayani, tapi tidak takut sama Tuhan. Jadi mereka melanggar terus. Ada lagu terakhir juga nih ya. Celebrate, Jesus celebrate ya. Rayakan, Yesus rayakan. Bukan hanya rayakan, tapi rajakan, Yesus rajakan. Amin. Rajakan artinya apa? Membawa Yesus masuk ke dalam hati kita, biar Dia bertahta dalam hati kita, lalu kita teriakan. Rajakan, Yesus rajakan. Kita memuji Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Raja sepanjang hidup kita. Dan tidak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Dia selama-lamanya. Jangan berhenti memuji Tuhan, jangan berhenti melayani Tuhan, jangan berhenti mengasihi Dia, dan jangan berhenti untuk takut akan Dia. Takutlah terus akan Tuhan. Semoga hidup saudara berpaut terus kepada Tuhan. Setelah mengetahui dan nanti belajar juga di rumah bahwa Tuhan adalah Raja dan juga Dia adalah Tuhan. Dia adalah penyelamat kita, juru selamat kita, dan Dia nanti yang mengadili kita di akhir zaman. Kalau kita melakukan hal yang benar, tidak perlu kita takut di pengadilan. Karena kita melakukan hal yang benar. Dan Tuhan juga akan melihat kebenaran yang ada dalam diri kita. Terpuji nama Tuhan. Biar kita memuji Dia terus yang adalah Tuhan dan Raja. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon ampun kepada Tuhan. Karena kami terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri dan kami melupakan Tuhan. Bahkan kami tidak mau tahu kedalaman atau pengertian kami atau pengenalan kami kepada Tuhan. Kami merasa cukup dengan pengenalan kami kepada Tuhan. Segini saja. Tuhan ampuni kami dan kami mau belajar bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja. Dalam bulan Maret ini kami sudah belajar banyak. Langkah-langkah Tuhan. Imago Dei, the image of God. Tentang Kristus, dari mana datangnya Dia, dan apa yang Dia lakukan. Terima kasih Tuhan untuk bulan Maret ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Hari Jumat ini kami akan merayakan kesengsaraan Tuhan Yesus pada hari Jumat Agung. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami hati yang mendengar dan mau berseru juga, berteriak bahwa Tuhan, mengapa Engkau mau menderita bagi kami. Kiranya minggu ini, bulan ini menjadi bulan perenungan buat kita. Dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu di tempat ini, berikan kepada mereka sekali lagi ketenangan, berikan kepada mereka pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga pengenalan kami akan hal-hal yang lain akan menjadi sampah. Karena kalau kami mengenal itu terus, kami akan rugi. Tapi jika kami mengenal akan Tuhan lebih dalam, kami akan untung. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan membukakan pikiran kami satu kali lagi. Kami berdoa bersyukur untuk jemaat di tempat ini. Hamba berdoa berkati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yes, saya serahkan kepada WL. Yep. Happy Sunday. Kiranya Yesus Kristus terus ditinggikan dan diagungkan di dalam kehidupan kita. Mari kita simak pengumuman penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pada pukul 12.30, Teen Sunday Service akan dilayani oleh Korisan dengan tema Benarkah Yesus Bangkit? Dan pada hari Rabu, masih di dalam rangkaian spesial Wanita Cakap Berdampak, para wanita diundang untuk hadir dalam ibadah WBI pukul 5 sore di Gedung 52 Lantai 2. Dan pada hari Kamis, kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah doa Kamis pada pukul 5 sore di Gedung 52 Lantai 2. Dan pada hari Jumat 3 April 2026, kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah Jumat Agung yang disertai dengan perjamuan kudus untuk memperingati kematian Yesus Kristus. Ibadah Jumat Agung akan dilayani oleh Bapak Johannes Sandijaya dengan tema Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan kita akan bersama-sama masuk di dalam sukacita ibadah Paskah pada tanggal 5 April 2026. Pukul 8 pagi, ibadah raya akan mengambil tema Amazing Grace. Dan pada pukul 11 siang, ibadah sekolah minggu akan diadakan di Gedung 52 Lantai 3 dengan tema Walk with Jesus. Dan ibadah Paskah remaja dan pemuda akan diadakan di hari yang sama pada pukul 5 sore yang akan dilayani oleh Bapak Andre Tunggal dengan tema Redemption. Demikian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Terus menjadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, diberkatilah jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran Tuhan pada hari ini dan merenungkan dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Seringkali kita dalam keadaan tertentu kita ragu ya, dan kurang percaya sama kuasa Tuhan. Padahal Dia yang berkuasa di dalam setiap hidup kita, Dia pemilik hidup kita. Kiranya kebenaran firman yang kita sudah dengarkan hari ini merubah bagaimana kita memandang Tuhan. Kalau Dialah yang berdaulat, Dialah Raja di dalam setiap hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara.
Amin, puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Tutu atas kebenaran firman yang sudah dibawakan dan sudah mengkondak paduan suara. Kiranya diberkatilah pelayanan Bapak dimanapun berada. Dan yang paling penting tetap semangat Pak, melayani paduan suara di tempat ini. Haleluya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Jacqueline yang sudah mengiringi paduan suara pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini, belum memiliki gereja tetap, bisa mengikuti ibadah ini kembali setiap hari Minggu jam 8 pagi ataupun mengikuti ibadah-ibadah lain yang sudah terjadwal di gereja kita. Tadi kita sudah menyaksikan weekly news ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin saya akan ingatkan kembali bahwa kita sebentar lagi akan merayakan perayaan ibadah Jumat Agung ya, tanggal 3 April. Hari Jumat, minggu depan, jam 8 pagi yang disertai dengan perjamuan kudus. Kiranya Bapak Ibu Saudara mempersiapkan diri dan merenungkan bagaimana karya salib yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kita. Dan hari Minggunya kita akan merayakan Paskah umum, tanggal 5 April, jam 8 pagi. Ya, kemudian diikuti oleh ibadah Paskah Abi di lantai ini juga jam 11 pagi ya. Kemudian lanjut lagi sorenya akan ada ibadah gabungan Teens dan Youth yang dibawakan oleh Andre Tunggal jam 5 sore ya. Ini ibadah gabungan anak-anak muda di tempat ini kiranya bisa mengikuti. Dan yang terakhir adalah ibadah gabungan juga untuk komisi wanita mandiri dan komisi wanita. Jadi kiranya ibu-ibu di tempat ini bisa mempersiapkan diri, ada ibadah gabungan di hari Sabtu tanggal 11 April jam 6 sore. Itu saja yang bisa saya sampaikan kembali pengumumannya, dan kita akan memberikan persembahan. Persembahan dilakukan 2 kali dan kiranya jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online bisa memberikan persembahan melalui scan barcode ataupun yang hadir pada saat ini juga bisa men-scan pada layar di depan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan pada pagi hari ini. Kiranya ada iman yang ditambahkan, ada cara pandang yang berubah ketika kami melihat dan mengakui Engkau bagaimana Engkau memelihara hidup kami. Saat ini Tuhan, kami ingin memberikan rasa syukur kami lewat persembahan kami di dalam setiap kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kami yang tidak pernah kami bisa hitung ya Tuhan. Kiranya kami bisa memberikan segala sesuatunya yang kami punya dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap membeli dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau.
dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Sehingga kita semua untuk bangkit berdiri. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap asal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Kau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang musim minggu liburan ini. Kalau Tuhan boleh menyertai kami sepanjang minggu ini, kami bersyukur, dan kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kalau kami pada pagi hari ini kami boleh datang, kami boleh menyembah, meninggikan nama Tuhan. Dan kami boleh menerima makanan rohani dari firman Tuhan. Tuhan, kiranya semua firman yang tertabur pada pagi hari ini semuanya itu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk sepanjang minggu ini, minggu ke depan, kalau kami akan memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Semua
ibadah-ibadah yang akan berlangsung, kiranya Tuhan menyertai dan Tuhan mau hadir dan Tuhan mau jamah setiap jemaat yang datang. Dan berikan mereka kesadaran kalau Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja, Engkau adalah hamba yang menderita, dan Engkau adalah Raja yang akan nanti datang kembali dan akan menghakimi setiap orang. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk semua persiapan yang akan dilakukan. Kiranya Tuhan mau menyertai setiap pelayan-pelayan ibadah yang akan melayani di setiap ibadah Jumat Agung dan juga Paskah. Tuhan, hamba mau berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini. Mungkin mereka ada yang mengalami sakit atau kelemahan fisik. Kiranya Engkau Yehova Rafa, Engkau mau menyembuhkan dan memberikan mereka kasih dan belas kasihan-Mu. Dan apapun yang menjadi penderitaan, pesakit daripada setiap jemaat di tempat ini, kiranya Tuhan mau menyembuhkan dan Tuhan mau melihat apa yang menjadi penderitaan mereka. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap pekerjaan, mata pencaharian dari setiap jemaat di tempat ini, kiranya Tuhan sendiri yang mau memberkati. Dan apapun yang mereka butuhkan dalam kehidupan, kiranya Tuhan sendiri yang mau mencukupi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Dan jemaat yang terkasih, angkatlah tangan-Mu. Terima berkat, penyertaan, kasih karunia, damai sejahtera, perlindungan daripada Allah Bapa, cinta kasihnya dengan Allah, Anak Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali.
pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut